Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kisah Kehidupan Nyata. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman berkenan membantu channel kami, bisa dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Namaku Dilara Herja. Sedari kecil, keluargaku mendidikku untuk menjadi wanita pekerja keras dan berani mengambil resiko. Itulah alasanku mengapa sejak usia 17 tahun, aku sudah mulai merintis beraneka ragam usaha. Aku sendiri bukan dari keluarga yang serba kecukupan. Justru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, aku harus membantu orang tuaku berjualan nasi bungkus di pinggir jalan. Dulu hidupku tidak semenyenangkan saat ini. Dulu hidupku jauh dari kata cukup dan semua serba kekurangan. 6 tahun berlalu. Sejak kematian ibu dan ayahku, aku banting tulang sendirian. Aku bertekad untuk mengubah hidupku 180 derajat. Bahkan aku tidak peduli dengan banyaknya cemoohan yang orang-orang lontarkan kepadaku. Aku nekat menjual rumah satu-satunya peninggalan almarhum orang tuaku untuk bekalku pergi merantau ke kota. Di kota aku yakin bisa merintis bisnisku. Aku memang hanya bisa memasak. Itu adalah salah satu keahlian yang diwariskan oleh ibuku dulu. Di kota tempatku merantau, hidup ditempa dengan keras, tidak seperti di desa. Maka dari itu, aku mencari pekerjaan seadanya. Saat itu, aku mengais rezeki dengan menjadi pelayan di sebuah restoran ternama, dengan tujuan untuk mempelajari beberapa hal di dalam sebuah usaha F&B. Dari cara memasak makanan mahal, menghidangkan makanan, menyambut pelanggan, dan masih banyak sekali lainnya. Hingga suatu ketika, aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan mulai membuka bisnis di bidang kuliner, walaupun masih kecil-kecilan. Awalnya aku hanya membuka stand kecil-kecilan saat ada bazar. Sampai akhirnya, sekarang aku bisa membuka restoran sebesar ini. Jatuh bangun hidupku tidak terlepas dari kehadiran Toha. Dia sudah menjadi suamiku, tepat 2 tahun yang lalu. Aku dan Toha memang tidak lama berpacaran. Kami baru saling mengenal selama 3 bulan dan langsung memutuskan untuk menikah. Toha bernasib sama seperti aku. Ia merantau di kota ini dan bekerja keras dengan harapan akan menjadi seorang yang kaya raya. Aku akui memang Toha tidak begitu mengerti cara berbisnis di bidang kuliner. Dan dia mengatakan kepadaku bahwa dia lebih tertarik dengan bisnis properti. Sejak awal kita menikah, Toha selalu menceritakan tentang pekerjaannya itu. Tapi tak pernah sehari pun aku diajak untuk mengunjungi salah satu proyeknya. Suatu hari, Toha bilang kepadaku bahwa beberapa proyeknya mendadak mandek dan butuh pendanaan yang cukup besar. Karena aku merasa iba, aku pun menyuntikkan sejumlah dana ratusan juta untuknya. Tapi setelah itu tak pernah ada perkembangan lagi tentang hal tersebut. Akhir-akhir ini aku malah lebih sering melihat Toha bolak-balik ke showroom mobil untuk membeli mobil-mobil baru atau membeli sebidang tanah di mana-mana. Aku sering protes kepadanya dan bilang bahwa aku butuh dia untuk membantu di resto. Karena aku lihat kerjaannya hanya belanja, dan belanja. Toha tak pernah benar-benar mengerjakan proyek yang sering dia bilang. Aku tahu betul, karena sesekali aku membuntutinya saat ia hendak pergi. Hidup Toha memang terbilang tragis. Orang tuanya sudah meninggal dunia sejak Toha masih sangat kecil. Oleh karena itu, Toha harus banting tulang menghidupi dirinya sendiri, karena tidak ada keluarganya yang mau menampungnya.
Selama bertahun-tahun, Toha tumbuh besar berkat belas kasihan dari orang-orang sekitar yang merasa iba kepadanya. Jujur saja, aku merasa kagum kepada Toha, karena dia tidak pernah merasa malu atas masa lalunya itu. Kita berdua sama-sama dari keluarga yang tidak berada. Itulah kenapa aku menerima Toha dengan segala masa lalunya. Dan yang terpenting, Toha juga menerima aku yang tidak terlihat menawan di mata orang-orang. Sejauh ini, bahtera rumah tangga kami selalu baik-baik saja. Dan aku yang selalu menghormati Toha sebagai kepala keluarga, walaupun ia tidak pernah membantuku, baik di rumah ataupun di restoran. Dan juga jarang sekali aku dinafkahi olehnya. Sampai suatu ketika ada sesuatu kendala di restoran dan aku harus buru-buru untuk datang. Sebelumnya aku sudah meminta kepada Toha untuk mengantarkanku karena aku merasa sangat lelah dan sedikit tidak enak badan. Tidak memungkinkan untuk menyetir sendirian. Namun Toha menolak untuk mengantarkanku. Dia bilang bahwa dia ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Aku pun tidak memiliki pilihan lain selain mengendarai mobil sendirian agar kendala di restoran segera ditangani. Tapi naasnya saat dalam perjalanan mobil yang aku kendarai mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang sangat hebat, dan bersyukurnya orang sekitar langsung membawaku ke sebuah rumah sakit, dan sejak saat itulah rumah tanggaku dengan Toha mengalami keretakan. Bersyukurnya Tuhan masih memberikanku kesempatan untuk hidup, meski harus melewati cobaan kecelakaan yang cukup tragis. Dengan terpaksa kakiku harus diamputasi karena mengalami cedera yang cukup berat dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Jujur saja, sebagai manusia biasa, aku merasa sangat hancur saat itu. Dengan kondisi seperti itu, Toha sama sekali tidak menghiburku. Namun di hari ketiga aku dirawat di rumah sakit, Toha datang. Aku pun tersenyum saat mendengar suara seseorang mengetuk pintu ruangan rawat inapku, karena memang Toha yang selalu aku tunggu-tunggu. Namun terkejutnya aku saat mendapati Toha bersama wanita lain. Toha pun memperkenalkanku kepada wanita yang tangannya selalu ia genggam erat itu, bahkan di hadapanku. Nama wanita itu adalah Risa. Aku berpikir mungkin dia adalah selingkuhan Toha. Dan aku akui Risa sangatlah cantik seperti model-model yang ada di majalah. Namun dengan keadaanku yang seperti ini, aku rasa Toha memang tidak memiliki hati. "Keluar, pergi dari hadapanku sekarang," ucapku mengusir Toha dengan wanita itu. Tapi bukannya pergi, Toha malah menyodorkan sebuah surat cerai kepadaku. Dengan ringan Toha bilang akan pergi jika aku menandatanganinya. Aku masih tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan Toha. Aku berusaha mati-matian untuk menghidupi keluarga kecil kami. Tapi dengan mudahnya ia menghancurkan semuanya dengan satu wanita. Aku gak sudi punya istri cacat seperti kamu. Aku malu punya istri cacat kayak kamu, Cil. Udah cukup ya aku hidup sama wanita gendut kayak kamu. Masa iya harus ditambah cacat juga? Perkataan Toha disusul tawa rasis oleh Risa. Mereka berdua memang sama-sama gila. Aku harus meratapi keadaanku yang diperburuk dengan gugatan cerai oleh Toha. Sedangkan Toha hidup tenang dan damai dengan wanita itu. Aku memang belum bisa menerima keadaanku yang seperti ini. Susah sekali untuk ikhlas menerima kenyataan. Tetapi aku juga tidak bisa menahan seseorang untuk tetap bersamaku. Aku memantapkan hatiku untuk menandatangani surat cerai itu dan menyuruh Toha dan Risa untuk segera pergi dari hadapanku, karena aku sudah cukup muak dengan kelakuan mereka. Dengan terpaksa, aku harus menjalani hari-hariku
penuh tangis, dan menghadapi sidang perceraian dengan lapang dada. Bagaimana tidak, saat aku sedang benar-benar down dan dihadapi ujian dari Sang Maha Kuasa, dengan ringan suamiku meninggalkanku begitu saja. Tapi tak sampai di situ saja kesedihanku. Hal ini ditambah saat pembagian harta gono gini, yang mana menurutku itu tidak adil. Toha hanya membagiku uang sebesar 150 juta rupiah, sedangkan ia mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ya, seperti kita tahu, yang bekerja keras dan mencari uang adalah aku, bukan Toha. Semua ini memang tidak adil, tetapi aku tidak mau terjadi perselisihan yang lebih panjang dengan mantan suamiku itu. Aku ingin segera bercerai dan mengakhiri semuanya. Aku ingin segera putus kontak dengan pria tidak tahu diri itu. Meski begitu, aku memang mengalami depresi yang cukup lama. Kakiku diamputasi, restoranku terbengkalai, dan aku diceraikan oleh suamiku. Lengkap sudah penderitaanku saat itu. Aku merasa sendirian dan tidak tahu harus lari kemana, berbuat apa. Semuanya habis tak bersisa. Restoran yang kubangun dari nol juga terbengkalai begitu saja dan sudah di ujung tanduk kebangkrutan. Aku hanya punya uang 150 juta rupiah dan hanya itu yang bisa aku andalkan. Semangatku kembali bangkit saat terngiang perkataan almarhum ibuku. Kita harus usahakan dan merelakan beberapa hal demi bangkit dari keterpurukan. Dan dengan uang 150 juta yang aku miliki itu, aku membangun kembali restoranku. Aku mempelajari kembali beberapa hal dari awal, hal-hal yang harus aku persiapkan. Meskipun aku hanya memiliki satu kaki, aku masih punya koki yang setia menemaniku. Dari jatuh bangun, dia selalu setia kepadaku. Ia masih mau membangun restoran baru denganku. Sementara itu, ku dengar Toha hanya bersantai ria di rumah mengandalkan harta gono gini yang kemarin ia dapatkan. Tapi aku yakin itu pasti tidak akan bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, usahaku kembali berjalan lancar. Meskipun belum seramai restoranku yang dulu, namun sudah cukup membuahkan hasil. Lalu tiba-tiba kokiku mengatakan bahwa Toha jatuh miskin akibat kecanduan judi online. Kini ia mengandalkan uang dari belas kasihan orang-orang untuk bertahan hidup. Malang sekali hidupnya, begitu pikirku. Tapi itu adalah pilihan hidup Toha sendiri. Dan mungkin juga sebagai balasan atas perbuatannya padaku waktu itu. Tak terasa sudah 12 tahun berlalu. Suatu hari aku turun dari mobilku. Tiba-tiba saja ada pengemis yang menghampiriku dengan pakaian yang lusuh dan bau busuk. Aku sangatlah iba padanya, namun ia terus menunduk kepalanya. Bahkan saat aku memberikannya beberapa uang, "Ini Pak, untuk makan. Saya juga punya restoran di dekat sini. Kalau Bapak berkenan, bisa makan di sana, nanti tidak usah membayar," ucapku padanya. Setelah sedikit aku sedekahkan uangku kepada pengemis itu pun hendak berterima kasih kepadaku. Dan dia mendongakkan sedikit kepalanya. Aku kaget, dia pun lebih kaget. Kita sama-sama kaget, karena ternyata pengemis itu adalah Toha. Ya, Toha. Toha mantan suamiku. Toha benar-benar memperhatikan wajahku. Ia takut salah lihat sepertinya. Dan dia berkata, Kakimu kenapa bisa ada lagi?" Begitulah katanya. Aku hanya tersenyum tipis atas pertanyaan Toha. Lalu aku dengan ringan menjawab bahwa aku menggunakan kaki palsu. Selama hidupku aman-aman saja. Aku tak seperti orang cacat yang pernah dia bilang dulu. Aku menggandeng seorang pria di sebelahku dan berkata kepada Toha, "Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu. Kalau saja saat itu kamu tidak meninggalkanku dengan keji, mungkin aku gak akan pernah menemukan kebahagiaan sesempurna ini."
Namun, kebahagiaan ini juga sepenuhnya aku raih dengan kerja kerasku sendiri, tanpa keterlibatan siapapun di dalamnya. Dan kamu tidak akan pernah mengerti segala penderitaan yang harus aku lewati. Ucapku dengan berjalan meninggalkan Toha. Toha hanya bisa berdiri dan mematung di sana. Dan aku sekarang merasa sangat lega, telah menemukan kebahagiaan yang aku cari. Aku tidak peduli lagi dengan Toha. Dia telah menikmati pilihan hidupnya dan pastinya juga merasakan penyesalan yang amat dalam atas sikapnya yang telah menzolimiku dulu. Dari kisahku ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya adalah kesabaran dan keikhlasan. Kunci kebahagiaan adalah sabar dan ikhlas. Ikhlas menerima takdir Tuhan. Sabar saat Tuhan memberikan kita cobaan. Ikhlas menerima semua ketetapannya. Aku yang selalu sabar dan ikhlas walau tak kenal lelah diberikan cobaan bertubi-tubi. Berkat kesabaran dan keikhlasanku, kini aku dapat menjalani hidup yang damai, bahagia bersama pasanganku.